Oke guys, nah jadi video ini merupakan kisah nyata atau real story yang saya alami ketika saya pertama kali membangun channel Catatan Daniel. Nah, di mana channel tersebut memang hingga hampir mencapai 2 tahun ini tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Nah, awalnya saya memang tertarik di dunia online ini, teman-teman, melalui blogger, teman-teman. Nah, jadi di blog itu saya coba menuangkan ide saya melalui tulisan. Nah, tetapi di tahun 2019, semua traffic website yang saya kelola itu mengalami penurunan yang drastis. Nah, sehingga itu mendorong saya untuk mempelajari apa penyebab dari penurunan drastis dari traffic tersebut. Nah, setelah saya amati, ternyata lebih banyak orang mulai beralih ke konten video. Nah, di mana konten video tersebut orang-orang itu bersifat pasif ya, jadi diarahkan oleh si algoritma dari sosial media tadi seperti Facebook, kemudian ada Instagram dan ada YouTube pada saat itu. Nah, setelah saya pelajari, maka saya penasaran juga dengan konten YouTube pada saat itu, dan di mana juga orang-orang sudah mulai booming ya pada waktu itu, dan akhirnya tertariklah saya untuk membuat channel yang mana pada tahun 2019 itu mengalami stagnasi, dan 2020 itu terhenti dan tidak saya teruskan. Dan pada akhirnya di September 2021 ketika pandemi semakin gencar, pandemi semakin kuat pada waktu itu, jadi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi ya saya tuangkan ide-ide yang saya punya itu ya melalui video. Dan kita sempat membuat beberapa channel, termasuk untuk anak saya, kemudian untuk istri saya pada waktu itu, di mana istri saya punya konten masak pada waktu itu, tapi sekarang nggak diterusin. Sedangkan untuk anak saya sendiri itu kontennya ya konten seputar mainan. Namun di perjalanan kita menganggap itu menghabiskan waktu dan menguras energi kita. Jadi akhirnya kita tidak teruskan itu semua, dan hanya kita teruskan yang satu, yaitu Catatan Daniel. Nah, itu pun hampir mencapai usia 2 tahun tidak mengalami perkembangan yang signifikan, di mana subscribernya ya segitu-segitu aja, viewernya juga seperti itu aja, nggak sampai 500-an bahkan sehari viewernya. Nah, di mana hal ini membuat saya sempat ingin menghentikan aktivitas membuat konten. Nah, jadi tapi ketika saya pikir-pikir lagi, orang-orang sudah banyak tahu, teman-teman kita sudah banyak tahu tentang ide kita membuat konten di Catatan Daniel, maka saya tetap meneruskan aktivitas tersebut, tapi mungkin nanti ini akan berubah arahnya. Nah, untuk itu teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana para influencer itu sebenarnya mereka itu mengalami nasib yang hampir serupa. Jadi di 2 tahun pertama mereka mengalami stagnasi di dalam konten tersebut. Nah, hampir dipastikan 2 tahun pertama ini menjadi perjuangan yang sangat berat para influencer atau para konten kreator, di mana mereka tidak akan menghasilkan uang di 2 tahun pertama. Sebagian besar ya seperti itu teman-teman, berdasarkan hasil cerita yang saya dengar daripada konten kreator. Nah, untuk itu teman-teman, ini mudah-mudahan menjadi titik balik saya di dalam membuat konten melalui Catatan Daniel. Dan mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan selama ini, hampir 2 tahun ini, bisa terus konsisten saya lakukan. Minimal saya konsisten melakukan ini. Nggak peduli seberapa banyak yang nonton, nggak peduli seberapa banyak viewernya, nggak peduli seberapa besar hasil yang kita dapatkan. Tapi dengan konsistensi kita harapkan membuat kita lebih tekun dan lebih giat lagi untuk membuat konten. Dan kuncinya hanya satu teman-teman, kenapa saya membuat konten Catatan Daniel? Saya berniat untuk membantu teman-teman yang ingin meningkatkan literasi di dalam hal finansial. Nah, karena kita tahu bahwa banyak sekali penipuan akhir-akhir ini terjadi, khususnya calon investor yang memang kurang melek dalam hal finansial. Nah, karena basic saya di dalam lembaga keuangan, khususnya di dalam credit union, maka saya merasa tanggung jawab moral terhadap meningkatkan literasi keuangan, minimal orang-orang di sekeliling saya dan tahu beraktivitas dan kita paham tentang literasi keuangan. Misi saya satu, dan bagaimana meningkatkan literasi keuangan orang-orang di sekeliling saya, bagaimana orang-orang bisa
memperhatikan tentang finansial mereka. Oke teman-teman, saya kira ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat Anda.